Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.22 atau di sekitaran jam 7 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Selasa tanggal 10 Juni guys. Dan seperti biasa nanti kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau teknik OMUS guys. Entah itu break pullback entry ataupun bouncing guys, tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1. Dan di sini sebelumnya belum saya mapping guys. Di sini mumpung masih open market, jadi kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market di sesi Asia, pergerakan market di sini tuh turun ke bawah guys. Dan dia ini sempat koreksi di area sini, mencoba ngebreak area support di area sini guys. Di sini tuh ada area support. Di area sini dia mencoba ngebreak area support di sini. Pergerakan market sempat koreksi dan akhirnya pergerakan market mantul ke atas guys. Mantul ke atas, dan di sini kalau kita perhatikan guys, pergerakan market di sini tuh mampu ngebreak area resisten di sini guys. Jadi di sini pergerakan market setelah dia naik, pergerakan market di sini tuh mampu ngebreak area resisten di sini. Terus setelah itu pergerakan market sempat pullback ke bawah, dan setelah itu pergerakan market naik lagi ke atas guys. Dan di sini pergerakan market mencoba ngebreak area resisten di sini guys. Di sini sempat yang meretest guys, sumbunya cukup panjang, tapi akhirnya pergerakan market turun lagi ke bawah guys. Dan di sini pergerakan market di sini tuh mencoba meretest lagi area resisten di sini. Di sini kita coba tandai guys untuk area SNR-nya. Di sini pertama kita coba tandai area resisten di sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya guys, di area sini. Terus kita coba cari area resisten atasnya. Di sini ada area SBR atau support become resistant guys. Di area sini area SBR kita coba tandai. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 guys. Dan di sini kita coba pindah di time frame M15. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita tandai area open market dan area base-nya guys. Seperti biasa di sini kita cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12, kita coba tandai candle merah ini guys. Terus kita coba tandai area resisten terdekat dari area open marketnya. Kita coba tandai candle hijau ini. Terus di sini kita coba tandai area support terdekatnya guys. Untuk area support terdekatnya kita ambil di candle hijau ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita seperti biasa kita bakalan menggunakan setup OMUS, entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys.
Di sini kalau kita perhatikan guys, pergerakan market setelah dia naik ke atas, pergerakan market di sini turun ke bawah guys, dan di sini mencoba meretest area support di sini. Tapi di sini pergerakan market mantul ke atas guys, dan di sini ada kemungkinan pergerakan market bakalan ngebreak area resisten di sini guys. Jadi di sini tinggal kita tunggu apakah pergerakan marketnya ini mampu ngebreak area resisten di sini atau area support bawahnya sini guys. Dan untuk trading plan kita seperti biasa, di sini kalau pergerakan marketnya nanti mampu mengebreak area resisten di sini guys, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah dan mampu ngebreak area support di sini guys, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya cukup simple sekali guys. Dan di sini kita juga bisa menggunakan setup Omus nyolong start. Kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekatnya guys. Dan nanti kita juga lihat struktur market di time frame M5. Di sini kan kalau kita perhatikan area support di sini sudah tidak fresh karena sudah pernah di retest satu kali. Dan di sini ada kemungkinan pergerakan market kalau turun ke bawah guys, pergerakan market di sini bakalan mampu menembus area support di sini guys. Jadi nanti kita bisa ambil setup penyolong start. Nanti kita lihat struktur market di time frame M5 dan kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekatnya guys. Dan di sini untuk setup bouncingnya guys. Untuk setup bouncingnya ketika pergerakan market nanti turun ke bawah dan kita gak bisa dapat setup Omus di area sini guys, kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing atau kita bisa entry buy di area sini guys. Jadi ketika pergerakan marketnya turun ke bawah dan menyentuh area support di time frame H1 di sini guys, kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Jadi kita bisa ambil setup buy guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali guys. Yang penting di sini kita tinggal tunggu pergerakan marketnya guys. Apakah pergerakan marketnya di sini mampu ngebreak area resisten di sini atau area support di sini guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, cukit trading, titip dana, jualan robot itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, cukit trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys. Apakah di sini pergerakan marketnya bakalan break ke atas atau ke bawah guys? Oke. Oke guys, di sini saya coba entry buy guys menggunakan lot 0,1 guys dengan SL-nya di sekitaran 30 pip dan take profitnya ada di 60 pip guys. Dan di sini kita sudah running profit. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry buy guys? Padahal kalau kita perhatikan guys, di sini pergerakan market sebenarnya belum mampu ngebreak area resisten di sini atau area base di sini. Tapi di sini saya coba spekulasi untuk ambil setup buy guys. Di sini kalau kita perhatikan di time frame M15 guys, market di sini belum ngebreak area resisten di sini guys. Dan di sini kenapa kok saya coba entry buy guys? Di sini saya entry menggunakan teknik Omus nyolong start guys. Karena di sini saya lihat pergerakan market setelah open market tadi turun ke bawah, pergerakan market di sini kan naik ke atas guys, mencoba ngebreak area resisten di sini. Dan pergerakan market di sini turun ke bawah guys. Pergerakan market di sini nggak mampu ngebreak area resisten di sini. Jadi pergerakan market cuman meretest. Terus setelah itu pergerakan market naik lagi ke atas. Dan di sini pergerakan market juga gak mampu ngebreak area resisten di sini guys. Dia turun lagi, di sini ngebreak lagi, retest lagi, turun lagi, dan di sini dia retest lagi guys. Dan di sini kalau kita perhatikan guys, di candle hijau ini, tuh mampu ngebreak area resisten di time frame M5 ini guys. Area resisten yang baru aja dibuat guys. Dan di sini kan kalau kita perhatikan kan, di sini setelah dia naik terus koreksi di area sini guys,
Di sini candle hijau ini adalah breakout-nya guys. Pergerakan market setelah dia naik, koreksi, terus setelah itu ada breakout di area sini guys. Makanya di sini saya coba ambil setup buy langsung guys di area sini. Dan di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini kalau kita lihat guys, saldo kita sudah berubah menjadi 5.983.000 guys. Kita profit di sekitaran hampir 1 jutaan guys. Dan di sini kalau kita bahas lagi guys tentang tradingan yang tadi ya guys. Jadi di sini tadi saya trading itu menggunakan setup Omus nyolong start guys. Karena di sini saya entry tadi tuh sebelum pergerakan market mampu nge-break area base di sini atau area resisten di sini. Jadi tadi saya coba entry buy itu di area sini guys. Oke, jadi kenapa kok tadi saya coba entry buy di area sini guys? Karena di sini sudah jelas pergerakan market di sini setelah open market tadi guys. Pergerakan market kan di sini turun ke bawah guys. Dan setelah turun pergerakan market di sini naik ke atas guys dan mencoba meretest area base atau area resisten di sini guys. Tapi di sini pergerakan market di sini tuh gak mampu guys. Pergerakan market di sini tuh langsung turun ke bawah karena area resisten di sini tuh masih fresh guys. Masih belum retest sama sekali. Makanya di sini pergerakan market di sini langsung mantul ke bawah guys. Dan setelah itu pergerakan market mencoba meretest lagi guys. Mencoba meretest, turun lagi ke bawah dan di sini mencoba meretest lagi, turun lagi ke bawah dan setelah itu pergerakan market naik ke atas lagi guys. Dan di sini saya coba ambil setup buy langsung ketika candle hijau ini sudah jadi guys. Karena di sini saya lihat candle hijau ini mampu nge-break area resisten di sini guys. Area resisten di time frame M5 ini guys yang baru aja dibuat guys. Makanya di sini saya coba ambil setup buy langsung ketika satu candle hijau ini sudah jadi guys. Karena di sini sudah ada tanda-tanda pergerakan market di sini tuh bakalan nge-break area resisten di sini guys. Karena dilihat dari struktur market di time frame M5 di sini sangat kuat sekali untuk menembus area resisten di sini guys. Dan juga resisten di sini tuh sudah beberapa kali di retest guys. Makanya ada candle momentum ini guys. Saya coba ambil setup buy guys. Jadi yang perlu kalian perhatikan guys, ketika pergerakan market mencoba meretest area resisten di sini guys, atau area base terdekat dari area open marketnya guys, kalian sabar aja nunggu guys. Kalian sabar nunggu pergerakan marketnya guys. Biasanya pergerakan market itu bakalan sideways atau koreksi di area resisten di sini guys, atau area base terdekatnya guys. Kalian tunggu pergerakan market koreksi dan setelah pergerakan marketnya sudah koreksi guys, kalian tunggu pergerakan marketnya itu breakout dari koreksinya guys. Jadi untuk tips kalian nyolong start guys, ketika pergerakan market naik mencoba meretest area base-nya, terus kalian tunggu pergerakan marketnya di sini koreksi guys. Dan setelah pergerakan koreksi, kalian tunggu pergerakan marketnya breakout dari area koreksinya guys. Dan setelah kalian lihat pergerakan market sudah menembus area koreksinya guys, baru kalian coba ambil setup buy guys. Ketika pergerakan market sudah menembus area koreksinya guys. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali guys untuk setup Omus nyolong start. Yang penting kalian sabar nunggu pergerakan marketnya guys. Dan kalian lihat struktur market di time frame M5, terus kalian sabar nunggu pergerakan marketnya itu koreksi dulu guys. Dan kalian lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base-nya guys. Dan ketika sudah ada tanda-tanda pergerakan market breakout seperti ini guys, baru kalian coba entry guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.983.000 guys. Kita profit lagi menggunakan setup Omus atau teknik Omus nyolong start guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys.
Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.